Di bagian terakhir dia baru mengaku bahwa sejak awal dia tidak mau jadi Katolik, hanya mau menjajal, hanya mau mencobai. Dia malah menjadi Katolik. Ya, ingin mengadakan katekese karena balas dendam sebenarnya. Tahun 2011 sudah muncul nama Katkit itu. Jepang itu jelas dan gampang. Saya berusaha membuat teologi yang rumit itu menjadi gampang dipahami oleh umat yang tanpa keahlian teologi sekalipun. Kalau teologi Katolik disimpelkan, memang kita bisa mengerti. Tetapi ada kelemahan, kedalaman maknanya itu pasti berkurang. Bapak dan Ibu, teman-temanku semuanya, Shalom Alaikum. Saya mau mengawali sharing saya mengenai katekese atau pelayanan katekese yang saya lakukan. Sebenarnya apa yang saya lakukan dalam bentuk katekese sudah dimulai dari sejak saya tahbisan, bahkan sebelum saya ditahbiskan. Saya ditahbiskan sebagai seorang presbiter tahun 2011, tepatnya 22 Februari 2011. Nah, tahun 2010 saya ditahbiskan sebagai diakon. Kemudian ditugaskan di paroki yang bernama Paroki Laurentius, Keuskupan Bandung, ada di Sukajadi di Bandung Utara. Nah, pada saat itu saya sudah melakukan katekese pertama karena ditugaskan oleh pastor paroki waktu itu untuk mengajar katekese bagi orang-orang Kristen non-Katolik yang ingin menjadi Katolik. Jadi mereka mau konversi, kemudian mau menjadi Katolik. Nah, disitulah saya pertama kalinya mengadakan katekese. Lalu ada kejadian unik ini. Ada satu orang yang tidak berminat sama sekali menjadi Katolik. Hanya pada waktu itu tahu ada pengumuman seperti itu, kemudian tahu dia mau mengetes. Ini para pendeta-pendeta Katolik ini ilmunya kayak apa gitu. Nah, kemudian orang itu dia justru tertarik menjadi Katolik dan malah akan dibaptis atau diterima di dalam gereja Katolik. Jadi senjata makan Tuhan, itu pengalaman menarik sekali. Di bagian terakhir dia baru mengaku bahwa sejak awal dia tidak mau jadi Katolik, hanya mau menjajal, hanya mau mencobai. Tapi ternyata waktu itu dia malah menjadi Katolik. Saya juga kaget ceritanya di bagian akhir itu. Itu awalnya. Lalu sebenarnya sejak awal saya menjadi imam, menjadi presbiter, saya sudah ingin mengadakan katekese karena balas dendam sebenarnya. Balas dendamnya karena pada waktu saya dulu sebagai umat, sebagai mudika, dulu namanya mudika, sekarang OMK ya, sulit sekali mengakses katekese. Kalau pengen tahu ini dan itu, kan kita tidak bisa dulu, nggak ada YouTube, nggak ada internet dan lain sebagainya. Lalu kalau mau tanya kepada siapa? Lalu saya sudah berjanji nanti kalau saya jadi presbiter, pokoknya saya mau getol mengajari umat. Makin ke sini saya makin mengerti bahwa ternyata salah satu tugas presbiter adalah mengajar. Meskipun makin ke sini kayaknya makin sedikit yang sungguh-sungguh mengajar. Ya kalau misa dan pelayanan yang lain sih oke ya. Lalu 2011 saya ditabiskan sebagai presbiter. Katekese yang lain yang saya lakukan adalah katekese akhir misa. Katekese akhir misa itu saya namai katkit. Jadi sebenarnya nama katkit bukan nama yang muncul baru-baru, tapi sudah tahun 2011 sudah muncul nama katkit itu. Jadi nama katkit itu nama yang saya bikin sebagai gimmick. Jadi kalau sudah komuni, sudah doa setelah komuni itu, kemudian mau berkat penutup, saya bilang ini saatnya katkit. Lalu katekese kira-kira 5 menit saya menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan liturgi terutama 5 menit sebelum berkat. Nah ternyata bagian itu malah didengarkan. Saya kadang-kadang sebel juga. Pas homili umat tidak dengar malah ngantuk-ngantuk. Tapi bagian yang katkit mereka malah ingat biasanya. Jadi rupanya memang ada banyak keingintahuan yang terpenuhi di situ. Lalu di Paroki Laurentius itulah saya membuka satu kelas namanya Harta Karun. Itu kelas apologetis. Jadi awal mulanya saya berkatekese, itu katekese apologetis yang sifatnya memang apologetis. Karena waktu itu begini ceritanya, Paroki Laurentius di Sukajadi itu dekat dengan kampus-kampus besar. Lalu beberapa mahasiswa Katolik ditanya ini dan itu oleh teman-temannya dari sekte-sekte lain, lalu tiba-tiba merasa gereja Katolik sesat. Umpamanya soal patung, soal Bunda Maria, sehingga ada banyak cerita
Lalu yang Katolik beralih karena pertanyaan-pertanyaan yang simpel yang tidak bisa dijawab. Maka saya membuka kelas apologetika. Waktu itu namanya harta karun. Di situ saya mulai mengajar juga. Kemudian masih lanjut dengan menulis di waktu itu musimnya masih FB ya. Kuno banget ya. Kayaknya sekarang udah nggak ada yang pakai Facebook ya, kecuali yang tua-tua. Hanya sekarang semuanya pakai Instagram ya. Lalu mulai menulis di FB. Jadi waktu itu memang belum ada yang aneh-aneh, kalau internet paling hanya nulis lalu disebarkan. Lalu saya juga rajin menulis, jadi punya akhir misa, ada katkit, lalu ada harta karun, kelas apologetika, yang ikut lumayan juga para mahasiswa dan orang-orang muda, lalu menulis di Facebook, disebarkan lewat Facebook. Itu masih lanjut ketika saya pindah di paroki yang berikutnya, tahun 2012 saya dipindahkan ke Bandung Selatan, paroki Martinus. Kegiatan itu masih lanjut, katkit, katekese sedikit setelah misa masih lanjut. Harta karun saya tambahkan dengan kelas Alkitab, itu namanya klub. Jadi punya 2 kelas harta karun dan kelas klub, kelas Alkitab. Lalu waktu itu sudah mulai muncul HP yang agak canggih, bisa untuk mengirim rekaman. Jadi mengirim rekaman homili, itu awal mulanya. Homili setiap minggu saya punya rekamannya mulai dari tahun 2011. Ini masih ada di laptop saya. Semua homili setiap minggu yang saya lakukan saya rekam. Dulu awalnya memang bukan untuk di-share sebenarnya, tapi untuk saya dengarkan sendiri supaya bisa menilai dari sisi pendengar. Kalau saya ngomong kan nggak bisa nilai. Tapi setelah direkam, saya pura-pura menjadi umat lalu mendengarkan homili saya sendiri. Dengan itu terbantu, oh kayaknya di sini perlu diperbaiki ini dan itu. 13, 14, 15 kira-kira masih sama. Nah 2015 saya dipindahkan ke paroki Buah Batu, HTB SPM, itu parokinya Pak Firdi yang sering membantu kita juga sebagai tim di Katkit. Itu sudah musim WhatsApp, bisa ngirim macam-macam. Awal-awal WhatsApp dulu kan nggak bisa ngirim macam-macam ya, kirimannya sangat terbatas hanya teks. Nah kemudian setelah ada WhatsApp yang bisa mengirimkan berbagai macam, dibentuk grup itu, grup WhatsApp. Awalnya memang hanya isinya kirim homili, dikirim di WhatsApp, semua orang langsung bisa menikmati. Awalnya memang hanya untuk umat paroki saja di Buah Batu. Dulu hanya satu grup untuk kirim homili. Lalu ada tambahan tulisan, waktu itu awalnya tulisan. Jadi tulisan Senin membahas katekese dari buku katekismus, kemudian ada waktu nambah lagi Rebo dengan membahas mengenai Alkitab, dan Jumat mengenai liturgi. Itu polanya begitu. Itu berjalan terus, dan saya mengembangkan satu metode, yaitu metode Jepang. Ini kenapa saya kembangkan begitu, karena begini. Semakin saya mendalami teologi Katolik, kekayaannya luar biasa, tetapi bahasanya sulit. Sehingga kekayaan liturgi Katolik yang luar biasa itu kadang-kadang terlalu sulit dinikmati oleh umat pada umumnya yang tidak pernah belajar mengenai teologi Katolik. Bukan karena umatnya bodoh, tidak. Karena umat tidak pernah belajar mengenai teologi, bukan. Kira-kira seperti ini. Kalau saya harus mendengarkan ceramah mengenai kedokteran contohnya, menggunakan bahasa kedokteran, menggunakan bahasa yang tinggi-tinggi tentang kedokteran, sedangkan saya nggak pernah belajar kedokteran, pasti saya juga mengalami kesulitan kalau tidak si dokter menyederhanakan. Nah, maka saya terpikir, dengan alasan yang sama, kalau umat nggak pernah belajar teologi, dan kalau dipaksa untuk menelan teologi, nanti malah pusing. Kalau sudah pusing, lalu nggak mau mendalami lagi katekese. Maka saya kembangkan metode Jepang. Jepang itu jelas dan gampang. Saya berusaha membuat teologi yang rumit itu menjadi gampang dipahami oleh umat yang tanpa keahlian teologi sekalipun. Jadi sebenarnya saya mengembangkan itu supaya Anda semua yang tidak pernah belajar teologi bisa mengerti, paling kurang ngerti dulu. Tetapi memang metode ini punya kelemahan. Kalau Anda menginginkan yang lebih mendalam, luas lagi mengenai teologi Katolik, katkit tidak cukup. Kenapa katkit tidak cukup? Karena memang menggunakan metode Jepang dan hanya sedikit, sesuai dengan judulnya katekese sedikit. Supaya teologi yang rumit-rumit itu paling kurang Anda ngerti dulu. Kalau Anda sudah ngerti dulu, nanti bisa bergerak lebih lanjut. Untuk bergerak lebih lanjut, contohnya Anda bisa pergi ke channelnya Katolisitas.
Katkit itu ibaratnya anak TK dan SD kalau mendengarkan katkit itu. Saya menggambarkannya begitulah. Anak TK dan SD. Tapi kalau sudah anak TK dan SD sudah mulai lulus, harus meningkat lebih tinggi. Kalau yang mau lebih tinggi, Anda bisa pergi ke Katolisitas yang diasuh oleh Pak Stef dan Ibu Ingrid. Itu mereka lebih menggunakan bahasa yang teologi dan memang harus begitu. Karena apa? Begini saya kasih tahu. Kalau teologi Katolik disimpelkan, memang kita bisa mengerti. Tetapi ada kelemahan, kedalaman maknanya itu pasti berkurang. Pasti berbeda kalau Anda mendalaminya sendiri secara teologis. Tetapi memang saya mengambil langkah itu. Kadang-kadang sejujurnya saya bicara menggunakan metode Jepang itu juga tidak puas untuk saya sendiri. Jadi ini sekaligus saya juga curhat ya. Karena apa? Saya mendalami, wah kan sudah mendalami tinggi-tinggi gitu loh. Sekolah pastor tuh teologi itu sekolahnya 10 tahun, nggak macam-macam kan. Keren gitu loh. Tapi harus menggunakan bahasa yang maaf direndahkan, diturunkan. Kadang-kadang saya pribadi juga tidak puas gitu. Ini ngomong apa, ngomong kok cuman begini gitu. Sekolah saya tinggi-tinggi kok ngomongnya cuma begini, apa gitu. Gitu. Tetapi itu perasaan seperti itu saya tekan. Karena yang saya pentingkan bukan saya. Kalau hanya saya supaya saya puas atau bagaimana kan berarti itu saya egois ya. Padahal kan saya pengen mengajar. Kalau mengajar audiensnya apa harus saya cocokkan. Dan sampai sekarang puji Tuhan, kalau saya lihat-lihat diri saya sendiri, saya toh juga saya lihat Tuhan menganugerahkan kepada saya cara supaya omongan yang rumit menjadi gampang. Kayaknya saya diberi anugerah seperti itu sih kalau saya berkaca, tapi nggak tahu ya karena yang mendengarkan Anda ya. Jadi meskipun saya merasa sudah bisa membuat simpel, tapi oh enggak masih rumit, masih sulit ya itu silakan nanti Anda boleh menanggapi atau bagaimana. Lalu tiba saatnya corona, lalu terbentuk Sadar Katkit, terbentuk ada channel YouTube Katkit, yang sebelumnya kalau masuk ke YouTube kami atau saya yang ngikut di Katolik Media karena sudah sejak awal ketemunya dengan Kevin, ketemunya dengan Christian itu juga melalui Katolik Media itu. Di sini sharing saya mengenai apa yang sudah dilakukan dan puji Tuhan apa yang dilakukan ini semoga dapat paling kurang seperti judulnya Katkit itu ya. Katkit katekese sedikit paling kurang Anda ngertilah apa yang Katolik sesungguhnya ajarkan. Kalau sudah ngerti kemudian cinta pada gereja Katolik. Itu saja sudah cukup lah. Nanti kalau pengen mendalam yang lebih lanjut, tentu silakan Anda mencari sumber-sumber lain. Karena saya katakan dengan terus terang, katkit tidak lagi cukup kalau Anda sudah setingkat, 2 tingkat lebih tinggi daripada yang sudah Anda pahami. Nah di sini saya juga mengucapkan terima kasih pertama kepada Pak Firdi, yang sejak dari zaman di Buah Batu sudah menemani di dalam grup WhatsApp Katkit sebagai admin. Yang kedua kepada Christian yang sejak awal juga saya masuk di YouTube itu karena Christian awalnya yang agak booming itu kayaknya waktu membahas alam gaib itu. Saya lihat bagaimana dedikasi Christian ini di tengah sibuknya pekerjaan waktu itu juga belum COVID. Dia ke sana sini memanggul kamera, ngerekam segala macam menyiapkan untuk supaya orang dapat menikmati katekese. Dan juga kepada Kevin yang selalu setia juga menemani di Katolik Media, sekarang juga di Katkit melalui Sadar Katkit. Jadi tim kami ini kalau Sadar Katkit ini sebenarnya berempat, kami menamanya tim kaki kami. Gitu. Nah, begitu sharing saya. Nanti mohon juga tanggapan, masukan atau apa saja, kritikan juga boleh. Terima kasih. Shalom Alaikum.